Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, muslimatul mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan kita pada taklim yang mulia ini, majelis yang mulia ini, dan kita prihatin serta mendoakan kepada rekan-rekan kita yang saat ini sedang sakit atau tidak masuk karena alasan lain. Semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada kita khususnya, semoga keluar dari sini minimal kita membawa ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung ya, kita meningkat kepada penjelasan mengenai syarat khusus pengabulan doa di bagian orang-orang yang doanya dikabul, yang bebas dari barang haram. Masuk subbabnya adalah haram karena aktivitas pencariannya, haram karena sumbernya. Kemarin haram karena zatnya sudah selesai, termasuk khamar. Kemudian sekarang kita meningkat pada haram kepada pencariannya, yang minggu lalu sudah ada satu golongan, yaitu peminta-minta. Ya, jadi jangan salah paham bahwa ternyata meminta itu ada dalam Al-Quran. Meminta pada manusia ada, tapi perbuatan meminta-minta ini jangan dijadikan sebagai profesi atau kebiasaan. Ketika masuk ke dalam kebiasaan, maka dia termasuk mengumpulkan, mendaftar menjadi penghuni neraka lah gitu. Berarti harta yang didapatnya adalah harta haram. Yang kedua sekarang yaitu jual beli yang batil. Islam memberi perhatian khusus kepada soal jual beli yang batil ini. Jadi yang penting jual beli itu dalam Islam sama dengan kemarin rumus awal. Satu, jangan melanggar perintah Allah. Dua, jangan merugikan orang. Itu dulu kan dasarnya kemarin itu. Nah, Islam memberi perhatian khusus ini sampai-sampai Allah mencela sendiri orang yang berhubungan dengan orang lain dalam hal transaksi, baik perniagaan, jual beli jasa, jual beli barang itu, tapi mau untung sendiri. Bahkan dua pihak juga dianu. Jadi jangan hanya melihat dari penjual, Pak ya. Pembeli juga bisa curang. Karena dua pihak ini sebetulnya sama-sama sejajar tadinya. Kalau zaman dulu belum ada uang, maka di zaman manusia masih masing-masing berproduksi sendiri gitu ya. Kalau Bapak pernah dapat ilmu pengantar ekonomi, pertukaran barang dengan barang disebut pertukaran natura. Pertukaran yang sangat basic karena kebutuhan, bukan karena mau cari untung. Saya petani gandum. Saya menghasilkan 10 karung gandum lewat orang bawa onta. Orang yang bawa onta itu kepengen gandum, saya kepengen onta. Waktu belum ada itu, harga pasar belum ada. Anda butuh ini, kira-kira nih, mau nggak ditukar sama onta 10 karung gandum itu? Mau, terjadilah transaksi. Suka sama suka, kan gitu aja ya basicnya. Pertukaran barang dengan barang. Lalu muncullah kemudian teori getok tular, bahwa orang yang beli gandum ini, yang beli onta ini, ngomong sama yang lain. Oh, ternyata gandum saya 10 bisa ditukar dengan onta 1 gitu. Nyebarlah itu berita. Nah, itu onta. Kalau kambing gimana? Tukernya bisa sama 2 karung apa 5 karung kan gitu. Nah, ini mulai ada kesepakatan, mulai ada konvensi, kebiasaan yang tidak tertulis gitu. Peraturan tidak tertulis, kalau kamu perlu bayam dan ini kebetulan dia memerlukan sesuatu, entah apa itu, bisa ditukar kok gitu, kayak gitu-gitu.
Barter. Ya barter kan, barter. Belum ada jual beli tuh. Artinya basicnya adalah need, adalah kebutuhan. Kalau sekarang perniagaan yang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang kemudian Allah celak juga itu pelakunya adalah perniagaan dengan perantara ada mata uang di situ. Bukan mata uang, ada alat pembayaran. Itu yang jadi daya tarik, Pak. Daya tariknya di situ sebetulnya. Bagi penjual dan juga bagi pembeli sama aja sebetulnya. Bagi pembeli, dia berusaha untuk mencari sesuatu yang dia keluarnya sedikit, tapi dapatnya oke gitu. Bagi penjual, kalau bisa modalnya dikit, tapi dapatnya banyak, kan begitu. Daya tariknya bukan lagi dalam kebutuhan barang itu sendiri, tapi dalam sesuatu yang bisa dia dapat gitu. Kalau pembeli kebanyakan manfaat yang dia dapatkan, manfaat yang dia dapat. Gitu. Nah, Islam mencela dengan satu kata, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Ini nanti Allah menerangkan di selanjutnya di ayat kedua dan ayat ketiganya bahwa sebetulnya orang yang celaka dalam berdagang itu adalah pertama yang dicela pembeli. Orang yang jika minta ditaker, minta dilebihin. Iya, ya kan? Kemudian yang kedua baru si penjual. Orang yang kalau naker ngurangin. Ini zaman sekarang banyak sekali variannya, nggak cuma takeran. Ya, tapi itu celaan. Bahwa perbuatan itu adalah intinya menguntungkan diri sendiri plus merugikan orang lain. Nggak cuma menguntungkan diri sendiri terus yang itu juga untung gitu. Plus merugikan orang lain. Emak-emak tuh loh kalau beli somai, udah dia, bang 10.000, kan berarti 10 isinya somainya. Abangnya lagi motong, emak mana ngambil garpu abangnya, tambahin 1. Itu namanya kalau udah minta ditaker, dia minta lebih. Kalau abangnya nggak ridho, iya doang gitu, nggak ridho, haram itu. Nah, apakah haramnya kemudian mengenai satu somai itu saja atau seluruh somainya? Wallahu a'lam. Nah, itu baru soal somai itu. Ya. Jadi itu begitu Islam menjaga betul agar orang tidak merugikan orang lain dan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh orang lain. Buka dulu Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin surat 83. 83 Al-Mutaffifin ya. Pak Agus, tolong baca baca Al-Qur'annya, saya baca terjemahannya. Oke, di ayat pertama. 1 2 3, Pak. 1 2 3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Terus yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran, ini maksudnya pembeli nih dari orang lain, minta dipenuhin. Artinya dia beli tapi harus untung banyak dong belinya. Gitu ya, bayarnya dikit. Iya, ini pembeli nih. Kenapa pembeli duluan? Yang rawan untuk mencari untung sebetulnya pembeli. Iya kan? Pembeli, kecuali kalau dia udah diliputi dunia pikirannya, maka justru dia membeli dengan akal yang sakit. Contoh, mobil Alphard berapa sekarang? 1,1 miliar. Ada juga yang mungkin nyamannya sama, ya mungkin taruh kata Serena lah, ya Nissan Serena sama 400 juta cuman gitu. Nggak peduli, yang penting dia berpikir bahwa ini yang produksi kan udah terkenal, kenyamanannya, keamanannya. Jadi dia udah nggak lihat lagi, tapi manfaat yang banyak dia cari. Akhirnya akalnya sakit, dia bayar juga itu. Padahal kalau dia jadi juragan angkot, bisa beli 30 angkot itu, betul ya? Nah ini macam kayak gitulah kira-kira. Jadi pembeli ini banyak serakahnya daripada penjual sebetulnya. Makanya dicantumin di nomor pertama.
Celaka bagi orang yang curang apabila dia menerima takaran, dia minta dilebihkan. Apabila dia membeli sesuatu, dia minta yang terbaik, tapi bayarnya dikit. Terus Pak. Ya, apabila mereka menakar, ini sekarang penjual. Apabila mereka menakar, ya, atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi ada unsur goror, unsur mencari keuntungan dengan sedikit menipu. Ngurangin sih, banyak kan? Sekarang variannya banyak. Contoh aja deh yang modern nih, pom bensin. Itu yang ketangkap di Bintaro tuh loh. Jadi dia pakai Bluetooth itu, pakai dari jauh, pakai remote. Ketika ada orang ngisi, dia memang diisi 50 liter gitu. Tapi yang keluar 48 liter. Dan itu satu hari bisa kira-kira 200 mobil yang begitu. Kaliin 2 liter. 400 liter dia untung. Paham gak? Begitu. Nanti diambil dari duit yang didapat, diambil itu yang 200 liter, 400 liter itu. Dan udah berjalan 2 tahun. Dia dan gengnya udah nerima 7 miliar. Anda tahu itu. Berarti mengurangi hak orang dengan harga yang sama. Kalau harga dikurangin nggak ada masalah. Berarti dia jujur kan? Ini enggak. Ini yang modern kayak gitu. Nah, Islam mencela perdagangan yang batil. Kemudian Islam, Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ada satu kaum yang Allah musnahkan. Kaum yang didatangi oleh Nabi Syuaib, Madian dan Aikah. Aikah itu kemudian para ulama menyimpulkan dia adalah salah satu suku terbesar di Madian. Tapi ada ulama lain berkata, ya, ulama tafsir ya, bahwa Aikah juga negeri. Jadi Syuaib itu diutus oleh Allah ke 2 negeri. Satu negeri Madian, satu negeri Aikah. Khusus untuk menyatakan jangan dagang curang. Jadi 2 umat itu ternyata digambarkan dalam Al-Quran sebagai bangsa atau negeri yang makan duit haram dari perdagangan curang, dari merugikan orang. Digambarkan begitu, dimusnahkan sama Allah. Madian dibikin gempa, Aikah dihujani batu. Gara-gara itu. Nah sekarang gimana ini membuktikan bahwa Allah marah itu udah nggak bisa kita. Karena udah diliputi sama dunia hati kita, sama untung. Sehingga misalnya nih, ada pedagang yang sukses tapi curang. Lalu anaknya atau istrinya atau orang tuanya kena lever atau kanker hati, sirosis gitu. Dia nggak anggap itu sebagai azab dari Allah. Dia anggap ya emang udah begitu jalannya. Padahal dagang curangnya tetap aja dijalanin terus. Nah ini Pak. Jadi zaman modern ini, zaman akhir, azab Allah itu tidak terus terang kayak dulu. Allah selipkan aja di kehidupan kita. Gitu. Anda punya duit 2 miliar, tahu-tahu dikasih penyakit sama Allah yang habisnya 2,3 miliar. Kira-kira tekor nggak? Bukan cuma tekor, utang banyak. Gara-gara mau ngobatin yang 2 itu penyakit itu. Ya, itu celaannya. Nah kita lihat sekarang dakwahnya Syuaib kepada kaum Madian di surat Hud, surat 11, surat Hud ayat 84, 85 dan 86. Itu Madian ya. Ya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Lalu ada perintahnya, ya, wala tangkusul, ya, janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan. Jadi ini dakwah utamanya adalah jangan curang kalau dagang. Karena satu bangsa itu kerjaannya perdagangan curang.
Penjual menikmati, pembeli juga menikmati curangnya gitu. Ya, terus dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka." Bayangkan tuh. Ya, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, itu aja deh. Itu untuk Madian ya. Bagaimana akhirnya Allah berterus terang bahwa kita ini kalau dagang curang, kita mengambil hak yang bukan milik kita, sehingga jatuhnya mencuri, jatuhnya membuat orang benci. Kan Bapak kapok kalau datang ke satu tempat, misalnya bengkel, tapi bengkel ini ngurus duit kita, cuman mau ganti oli, tokonya 4,8 misalnya, apa aja nih, ini ganti lagi filternya, ganti ini, ganti semua. Loh kan saya nggak minta, tapi memang mau begini Pak, kalau nggak begini, kapok nggak? Kapok, kita bilang, gawat tuh bengkel curang. Nah, ya kan? Karena hak kita mendapatkan kenyamanan dengan order tarifnya udah ada kok. Ganti oli 600, udah cukup itu aja. Dihajar semua gitu. Dan kebanyakan saya lihat bengkel yang curang begitu bengkel lokal. Kalau bengkel Cina malah enggak. Bengkel Cina kalau perlu spare part yang ini yang kira-kira ya di bawah 100.000 gitu, udah ambil aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita pasangin sekalian gitu. Kenapa? Karena mereka ingin menarik pelanggan. Beda. Betul nggak kira-kira? Ya. Itu bengkel-bengkel besar itu. Iya. Kebanyakan spare part yang sebenarnya bisa dibetulin, tapi dia ganti baru aja. Itu sama dengan kedokteran, Pak. Nah, ini baru orang Cina. Orang Cina itu nggak menyarankan berobat. Dia bikin jamu Cina segala macam itu, herbal Cina itu, gunanya untuk maintenance, bukan untuk ngobatin penyakit. Kalau Anda sakit, Anda ke Guangzhou, diganti lever Anda, ginjal diganti, beres. Bengkel juga begitu. Ngapain gua betulin, istilah kita ngakalin kan? Ini bisa diakalin nggak? Karena diakalin. Kita minta hak kita, diakalin lah. Karena gua nggak tahu ilmunya, lo yang tahu. Ya dibubut, dia apa nggak tahu deh. Tapi bengkel nggak mau. Ganti Pak ini Pak. Umurnya udah tua nih Pak, rem kanvas nih. Kita tanya berapa nih kalau 4 biji? 8 juta Pak. Langsung asli orisinil Pak. Kita tanya berapa lama? 3 hari Pak. Kenapa? Barangnya masih mesti impor dulu. Cilaka udah. Jadi kita beli nggak puas. Banyak bohongnya. Banyak bohong, banyak nipu, mau cari untung, ya kan? Itu yang terjadi pada perdagangan kita. Ini secara Islam kan seperti contoh bengkel tadi. Konsumer kan mestinya punya hak diberitahu sebenarnya ini bisa dibetulin Pak. Iya. Iya kan? Iya. Nggak diganti baru juga apa-apa. Iya. Gitu, kan? Nah ini kan nggak ada keterangan begini. Iya, makanya goror kan? Ya? Goror, ada semacam pokoknya penghilangan hak gitu loh. Iya. Hak untuk mendapatkan keterangan. Iya. Itu sensitif loh Pak. Jangan juga kita lihat bengkel yang kecil-kecil aja, kayak kita dagang apa segala macam. Pak Iksan dagang apa? Akuarium gitu. Jangan sesumbar. Nih kacanya saya impor dari Itali. Wah, jangan, nggak usah. Kaca beli di pasar rumput, beli di Itali kan. Ada yang begitu kan? Ada juga. Iya Pak. Jadi jangan jangan ngalem sama barang sendiri, jangan. Supaya orang tertarik. Begitu orang tertarik karena kebohongannya itu, maka statusnya udah syubhat nih. Harta yang akan dipindah tangankan nih udah syubhat ya. Di obat juga kan begitu kan ya. Apalagi tukang makanya antara generik dan patent. Iya. Wah, itu yang dikasihnya 10 kali lipat harganya, Bos. Padahal yang generik itu nggak ada bedanya manfaatnya. Mana buat duit masuk banyak itu yang paten. Kita lihat sekarang begini. Nilai uang kan nggak terkendali. Ya, makanya ada inflasi, deflasi ya, nggak terkendali. Itu dalam Islam namanya wasiqah. Ya, artinya collateral money. Tapi ada satu hal yang kita agak bingung dengan penjual. Penjual ini kadang-kadang dengan alasan pajak, maka barang yang sama bisa 6 kali lipat kalau di airport jualnya. Teh botol
5.000 yang segini teh botol. Di airport 40.000. Di terminal 3 tuh. Apa yang ngomel udah dibuka, surut kita lihat. Kok 40 kan malu kita. Kita bayar aja. Jadi berapa 5 teh botol? 200, Pak. Oke, dalam hati sialan. Paham enggak? Betapa di sini orang dirugikan terus gitu. Yang jual bilang ini dipajak soalnya. Di airport itu satu toko itu cuma 3 kali 4 meter, itu bulanannya kira-kira 20 juta, 30 juta. Dari mana lagi kita nombokin itu kalau nggak dari harga kita naikin. Makan Hokben di Superindo sini sama Hokben di biasa di sini dengan Hokben di airport beda, Pak. Nangis gitu waktu bayarnya, ya kan? Oh, 2 orang 225, ya apa-apaan makan 225. Kalau kita sekarang beli warteg 225, kemakan semua nggak? Wah, kan nasi tempe sama telur, nasi tempe telur ayam, kemakan habis. Jadi itulah kerugian-kerugian yang Islam sendiri mencela. Akhirnya Allah berkata, wailul mutaffifin. Jangan gitulah. Ya, kalau dagang biasa aja lah gitu. Termasuk juga Anda jadi karyawan. Karyawan itu sebenarnya transaksi jual beli Anda punya keterampilan apa, dibayar tiap bulan, betul lah gitu ya. Dibayar. Sepakatan kan? Anda saya gaji 25 juta tiap bulan, tapi kehadiran harus, tingkah laku bagus, dan manfaat dari keterampilan Anda ya kita rasakan, kan begitu. Kita bolos kantor. Lagi malas aku lihat bos, bolos, curang. Apa reimburse? Kita reimburse. Bukan, bolos. Baru soal bolos. Ya, jadi kita mesti teliti. Uang yang kita perdapat itu adalah hasil kita yang secara paripurna. Memang kita menjalankan kerja ini karena ibadah, untuk cari nafkah buat anak istri, atau karena memang kita ada main di situ. Kalau itu gimana tuh kan? Kalau restoran makan all you can eat, Ya, ya kan? Itu kan kayak gambling tuh. ya, Spekulasi lah yang punya penjual. ya. Kalau yang datang semuanya pada lapar kan bisa rugi, bos. Ya kan? Atau orang pembelinya nih boleh bayar ini, makan dikit tinggalin banyak, boleh ambil lagi. Gitu. Banyak tuh yang begitu. Iya. Nah, di sini yang pertanyaan saya adalah sebagai penjual boleh nggak spekulasi begini? Iya. Dan sebagai pembeli, ya kan? Boleh nggak kita makan sedikit tinggalin ambil lagi? Gitu. Ya, ya terjadi di situ. Kalau buat pembelinya memang terjadi sifat-sifat mubazir. Ya, saya terakhir makan all you can eat itu di Sabu Haji yang di Babulus yang baru. Kan yang paling mahal itu satu orang 225 apa? Itu dagingnya diaturin tuh. Nanti ada kering putih dan segala macam gitu. Jadi gini, Pak. Restoran yang kayak begitu itu sudah konsultasi dengan ahli gizi. Bahwa kapasitas orang makan dalam waktu 1,5 jam itu hanya segini. Nilainya kira-kira segini. Lu kan nggak boleh bungkus juga kan, nggak boleh bawa pulang. Artinya dia tidak akan rugi dengan hasil riset itu. Artinya di setengahnya juga dia bersedekah sebenarnya. Artinya orang ngambil mau kayak apa juga udah pasti kenyang dalam waktu 1,5 jam lah. Ngerebus dagingnya, tambahin segala macam, tambahin bakso, segala macam gitu. Nah, di sini kebanyakan justru pembelinya yang kemudian surokoh, iya, enak udang tuh, udang sikat. Jadi di satu pancinya itu yang rebus tuh ada 5 hewan, udang apa semua di situ, cumi, udang, sapi, kambing segala macam, campur, ya kan? Begaya aja pakai sumpit kan. Gimana Jepang? Ya, Jepang. Pak Sugeng di situ muntah. Ya biasa bakso itu, bakso Pak Ahmad itu. Jadi kalau di makanan Sunda itu nasi pokoknya mau banyak mau dikit itu pokoknya 5.000. Biasanya kalau makan di Sunda. Iya, yang di ini pernah digaplek kan di mana? Ampera kayak begitu. Nasinya boleh nambah malah. Nasinya boleh nambah. Tapi lauknya dihitung. Nasi dihitung kan. Nah, ulung gitu sebelum mau sampai. Nah, kalau yang konyol begini,
Bapak ke restoran sederhana Sion tuh di Gaplek tuh, di sederhana. Itu kan teh tawar panas nggak dihitung. Sederhana. Teh tawar nggak dihitung. Nah, gitu, Pak. Tapi Bapak sebagai pembeli nggak boleh bilang, saya mau duduk sini, tehnya kan gratis, minta teh tawar dong. Oh itu konyol Pak, itu kalau itu emang orang lapar. Gawai makan kuahnya mulu. Ada juga pengalaman kakak ipar saya yang udah bercerai sekarang sama kakak saya. Dia orang Padang betulan. Jadi kalau pulang ke Padang itu kan pakai mobil. Dulu belum ada tol lah. Nah setiap ada ini mampir makan warung makan di hidangan Pak. Nah dia memang duitnya nggak banyak. Jadi ya kuah aja, kuah. Tapi ada ikan nih. Ikan itu dia comot daging bawahnya. Taruh lagi kan gitu. Bagaimana? Sementara yang jual juga bilang kalau ini udah koyak. Ini kan per piring nih, paru 2 gitu. Kita mau tek paru kalau nggak ketahuan juga nggak dihitung sama dia. Tapi kalau yang ada kuahnya, udah sedikit kayak ada ombaknya, udah dimakan nih. Maka ada charge-nya juga 3.000 gitu, kayak gitu. Nah kalau ikan ketahuannya pas udah pergi kakak saya, baru dia lihat, gawat nih ikannya udah tinggal tulangnya doang bawahnya tapi karena ketutupan gitu. Nah itu kan kecurangan pembeli dan penjual, sama-sama lah udah gitu. Nah itu yang dicela dalam Islam. Bagaimana ini orang makan harta haram kayak begitu? Itu lebih kepada pembeli ya perikatannya. Iya. Nah ini kejadian satu lagi ya Herman ya mau beli ayam ke saya. Beli ayam. Berapa 5 nya? Berapa? Lu aja yang taksir ini saya bilang itu. Soalnya saya tahu sifat dari dia tuh. Kalau saya bilang harga, wah lu mahal banget. Kata-kata mahal banget kan jadi saya ini. Udah lu atur aja berapa? Terakhir. Nah dia yang ngatur. Ya udah ini 75 yang ini. Ya udah, ini saja aja. Ya. Gini Pak, kalau Bapak kan nggak spesifik jual ayam. Nggak ada pelang Pak Sugeng penjual ayam gitu. Iya, jadi nggak apa-apa itu apa pergaulan sosial lah. Nggak dirugikan juga kan. Betul. Cuman ya karena saya tahu sifatnya kalau sebelum, oh lu mahal banget Pak, biasanya. Iya, jadi berapa nih? Lu aja takut dah. Yaudah 75 ini. Tapi setelah dia beli 5, kasih DP 200. Nah ini pembantunya dah. Itu kurang berapa tuh? Ya kurang 200 ya bilang gitu. Jadi bayar deh 200. Iya. Itu kan suka sama suka. Ya. Tadi ada ayatnya kan? Iya. Ya. Jadi sebetulnya kalau saya hitung-hitung itu sebetulnya 375. Cuma dia tuh tanya pas lu kurang berapa gitu. Dia bilang ya. Jadi saya ambil potong rata aja. 400 kan? 200 udah dibayar, 200 lagi. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kirim WA ke dia. Biaya perawatan. Iya, perawatan. Betul sih. 5 hari. Lo tumben ngebelain lo. Kita bampil bisa tahu deh seminggu. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Sekarang dakwah Nabi Syuaib kepada kaum Aikah. Ya kan? Kalau tadi Madian, sekarang kaum Aikah. Buka surat Asyura, sorry. Surat 26. Surat 26 ayat 176. 76. Ini Asyura ini ayatnya sampai 200 lebih ini. Ya. Oke, udah ya. Kazzaba ashabul aikatal mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Jadi kalau ada rasul-rasul, mursalin itu kan jamak. Berarti penduduk Aikah nggak hanya didatangi oleh Syuaib, tapi banyak rasul gitu. Jadi, nah kebetulan Syuaib datang. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan itu kepadamu. Maka bertakwalah pada Allah dan taatlah padaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ya, termasuk saya dakwah di sini begitu ya. Lalu ada ininya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jelas kan? Jadi ada dua bangsa
yang diabadikan sebagai bangsa yang curang, selalu merugikan orang lewat jalur perniagaan, lewat transaksi. Taksi zaman sekarang kita lihat, tahun 90-an ada yang namanya argo kuda, betul ya? Karena masih pakai manual analog yang pakai tali itu loh. Baru jalan tuh digas dikit, tung 20.000, tung 40.000. Kita juga takut abangnya berewokan kayak Asep. Asep zaman dulu. Yang bonceng kan ternyata jago. Yang khusus taksi juga kan sekarang ada taksi biasa, Bluebird lah yang paling bagus itu, yang sekali ini 7.000. Tapi kalau Bapak naik taksi apa namanya yang Blackbird ya, yang hitam itu, yang Alphard itu, sekali ini berapa puluh ribu tuh, 48.000 atau berapa? Itu jangan protes. Gue naik Bluebird 7.000 nih, kok udah jangan. Memang dia akan menyediakan yang lebih lux lagi gitu. Hah? Supir bilang, Bapak ada Avanza. Pak, saya punya pengalaman dalam jual beli ini. Iya, gimana? Yang mana adalah waktu itu saya tidak mengikuti ajaran Islam, yaitu memberikan hak kepada negara. Iya. Saya jual mobil kantor waktu itu. Jual mobil kantor. Mobil ini bekas tabrakan. Ya kan? Jadi yang beli dia bawa montir. Ya, oke. Ya kan? Nah, dia DP dulu sama saya nih. Dia bawa Mobilnya. di showroom nih. Dia bawa ke bos yang putih-putih. Lu bos ngeliat ada bekas putih-putih. Kan bekas ketokan ada putih-putih. Ya kan? Dia balik ke maaf Pak, ini bekas tabrakan. Oh iya kan, lo udah lihat kan, lo cek. Ya, saya bilang gitu kan. Udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Bilang gitu. Ya, balikin lah DP-nya. Deh, gak deal kan jadinya. Datang pembeli kedua, saya terus terang kan, ini bekas tabrakan. Dibelinya harganya lebih lumayan, ya kan? Dan sehari 2 hari dia pakai, dia WA saya, Pak, terima kasih, ini saya sangat puas pakai mobil Bapak, kondisinya baik sekali. Nah, itu kalau kita ikutin ajaran Islam kan, di situ manfaatnya gitu loh. Pasti ada. Sama enak. Ada plus poinnya pasti. Iya, suka. Iya. Iya, Pak Tio juga waktu jual mobil begitu. Dia bilang ini udah nggak enak, ini udah nggak enak, tapi udah dibetulin gitu. Laku langsung gitu. Anak-anak kita malam dia udah ini perawatan gitu. Udah lagi misalnya DP nggak jadi, DP hilang. Kalau itu mulai ada kecurangan sebetulnya. Iya. Biasanya orang jual beli tanah itu. Ya kan? Jadi tanah seharga 1 miliar ya dipanjer dulu 50 juta lah sebagai tanda jadi. Lalu ada keuntungan banyak. Ntar kalau nggak jadi DP-nya hilang lo ya. Yang ini iya padahal gerutu. Nah itu syubhat tuh, itu samar tuh. Maksudnya apa kok ngambil uang orang, kan DP doang tanda jadi. Kalau nggak jadi ya balikin kan gitu. Resminya kan begitu artinya. Itu tuh udah varian baru tuh. Kalau DP hilang varian baru. Kalau menurut Islam DP itu harus dibalikan. Harus dong. DP itu bagian dari transaksi. Artinya nanti kalau misalnya jadi harga dikurangin DP kan? Ya. Iya, harga dikurangin DP dong, mestinya, ya kan? Kalau nggak jadi bisa dibalikin. Balikin dong. Islam. Mungkin kalau yang sekarang banyak yang jual beli ini secara online itu yang banyak yang resikonya. Iya, Karena iya. ketika barangnya nggak sesuai, terus kan untuk ngurusinnya juga Iya. susah. Makanya akad jual beli yang paling selamat adalah akad jual beli salam namanya. Barangnya ada, dilihat gitu. Tapi itu nanti kan, itu kan kita ngomongin ekonomi Islam nanti ya. Kali ini kan kita ngomongin kecurangan dalam jual beli gitu ya. Ya. Dia mau buru-buru nih berilmu dia karena mau gantiin saya gitu. Oke. Jadi kecurangan dalam dagang adalah salah satu yang diharamkan. Salah satu dari berapa puluh perbuatan yang diharamkan. Itu ada di Al-Isra nanti dan ada di surat Al-An'am. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan olehmu. Salah satunya adalah engkau jangan sampai curang dalam menimbang atau menakar.
Ya, nanti lihat di rumah lah Al-An'am 151 152. Jadi itu udah ada hukumnya ternyata. Nah, dikaitkan dengan bab kita bahwa orang kalau udah terjun ke hal-hal seperti ini perdagangan berisiko kan. Nah, berarti harus teliti supaya doa kita diterima. Once kita berbuat begitu, jangan heran kalau kita terus ngomong, kenapa ya saya udah tahajud bertahun-tahun doa nggak dikabulkan. Itu aja masalahnya. Masalahnya di situ. Jasa juga begitu, no. Anda ditugaskan, saya bayar Anda satu hari 100.000 misalnya untuk ngeplur gitu, ya. Itu udah kalau udah deal, itu ngeplurnya mesti sesuai yang diharapkan. Ya ngeplur plak, capek pulang. Dihubungin nggak bisa gitu, curang. Bahan dikurangi atau jasa dikurangi, curang. Jadi hati-hati Pak bekerja itu. Ya. Kenapa? Ya zaman jahiliyah dulu sih. Dia dapat taksi tiket kan, Uber. Ya lembur, ada cuma setengah jam. Ya itu nggak tahu dah tuh. Tobat dah. Nah, saya ulangi lagi hadis nomor pertama kemarin, saya cantumin lagi di hadis nomor pertama ini, bahwa Rasulullah sudah mensinyalir akan ada suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi apa yang dihasilkannya dari barang halal atau haram. Kelakuannya dalam mencari nafkah itu udah nggak peduli dia. Pokoknya gue ngasilin duit. Apalagi orang kepepet. Lagi itu teman. Memberi tarif yang berbeda kan. Misalnya ini biasanya segini nih harga. Karena kalau orang kaya nih, kita naikin misalnya gimana? Ya pokoknya prinsipnya merugikan dia apa enggak kalau dia senang-senang aja bayarnya ya. Maksudnya kan nggak boleh harus rata. Iya. Kalau pembelian barang itu misalnya contoh nih, kita mau orang asing dia beli bunga, ya kalau namanya orang asing kan naik tuh tinggi nih. Iya. Pas kita datang nih pagi-pagi kita sendiri harganya serendah, uang itu ada lebih saya bagi kayak kemarin Iya balikin aja bukan hak ente ya balikin aja lebih baik. Untuk penjualnya ini bagaimana saat dengan makan uang seperti itu? Ya. Dilihat dari orang kan pembelinya itu kan. Ya itu sama dengan begini deh, nggak usah jual beli dulu. Ada tamu nih, tamu datang ke rumah kita pakai sepeda, kayak si Wagino nih, tok, assalamualaikum, salam gitu. Ya teh tawar yang keluar. Tamu pakai Camry, masuk. Mau ngomong apa? Mau minum apa? Saya belahin kue lapis legit dari Surabaya, 600.000 tuh. Tapi Pak Eno nggak dikasih itu, karena kita memuliakan orang dari hartanya. Barang siapa yang tunduk kepada orang karena kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. Karena dia munafik, mendekati murtad. Orang mulia karena ilmu, Pak. Bukan karena hartanya, karena takwanya orang mulia. Ya. Dari parkir aja gampang. Lo pakai mobil kan nggak ada perlu Pak. Bapak masuk lobby hotel tuh loh, yang bellboy-nya. Kalau Bapak bawanya hijet, iya, yang bellboy-nya bilang, Pak, buka jendela, buka. Bukanya kan begini nih. Kan bukan yang power gitu. Bapak dari catering mana? Laundry mana? Bapak ke belakang parkir. Tapi kalau yang laundry kan bukain itu. Selamat sore, Pak. Kayak begitu derekin. Iya. Makanya jantungan karena gitu. Napas. Dorongnya itu. Ya, hadis nomor 1 kita lihat. Nomor 1 dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sungguh akan datang suatu zaman atas manusia di mana seorang tidak peduli lagi tentang harta yang didapatnya, apakah dari kegiatan halal atau kan haram. Ini kondisi mesti kita tangisi.
Jangan kita ketawain. Nabi itu berkata benar, nggak pernah bohong. Akan ada satu zaman di mana manusia nggak akan ada lagi yang peduli tentang apa yang dia lakukan untuk nyari nafkah. Mau halal kayak mau haram. Lalu ada keluar pasukan rumusnya. Cari yang halal aja susah, apalagi yang jadi yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan Pak, kita harus kembali ke agama, oke? Jadi dalam pandangan Islam, perdagangan atau jual beli itu harus mabrur. Mabrur itu ada dua, ya. Artinya dia itu suka sama suka, nggak merugikan, gitu ya. Yang satu lagi dia transparan atau terbuka, jujur atau terbuka. Udah itu aja. Jadi suka sama suka, nggak merugikan. Yang satu lagi dia transparan. Sekarang kita lihat hadis nomor 2 dulu. Dari Rafi bin Khadij, dia berkata, ditanyakan, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Lihat ya, baik-baik ya. Kita kalau cari nafkah yang paling baik kayak gimana? Gitu ya, maksudnya yang ditanya bukan sifat ya. Yang ditanya itu sifat. Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, maksudnya keterampilannya sendiri, modal sendiri gitu ya. Lalu wa kullu bai'im mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, mabrur punya 2 prinsip. Satu, suka sama suka, nggak merugikan. Kedua, transparan atau jujur. Mabrur ini punya 2 prinsip itu aja. Ini yang susah dilakukan oleh kita sekarang gini. Apalagi kejujuran kan, yang udah biasa bohong sih. Kalau nggak bohong pusing, ya kan? Iya. Apalagi barang-barang sisa tuh, kita dagang apa, tinggal 2 atau 3 gitu. Ya, udah deh ngocehnya setengah mati nih kita. Ini udah laku 600 biji. Padahal cuma dagang 30 biji. Orang-orang udah pakai semua, udah puas semua kata gitu. Udah ambil 3, sekali ambil 3 kata gitu. Iya. Lihat surat An-Nisa ayat 29 untuk prinsip mabrur yang pertama, lihat surat An-Nisa ayat 29. Dan ayat ke-30. Ya. Oke, udah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Nah, ini dia. Ya, wala di habis itu aja. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. At-taradhi minkum tuh suka sama suka, ridho sama ridho. Oke, saya beli barang kamu 400.000. Ya, saya terima. Udah, nggak ada embel-embel. Ya. Barang nyata nih. Hah? Barang yang nyata. Iya, nyata dong. Ya, ada yang nggak nyata. Apa tuh? Itu nanti kita omongin lain lagi. Terus kalau kita lihat di ayat 30-nya, waman yaf'al zalik, barang siapa yang mencari nafkah makan harta dengan jalan batil ya, nggak suka sama suka malah merugikan, dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan masukkannya ke dalam neraka. Jadi ancaman untuk orang yang berbuat curang dalam dagang, neraka. Sadis nggak? Saya tanya, membunuh kalau belum bertobat ke surga apa ke neraka? Dagang curang kalau belum tobat ke surga apa neraka? Kok sama levelnya membunuh sama dagang curang? Mendingan gak usah dilakukan gitu loh. Kalau mau pinter dalam beragama, canggih tuh kayak gitu. Gue jadi kayak pembunuh, gue masuk neraka juga. Ngapain? Tapi keuntungan yang mau diambil tuh lebih menggiurkan daripada sekedar neraka yang kita belum lihat, kan begitu. Jadinya makanya kita terlalu berani untuk berdagang curang, ya. Sebab kalau yang tradisional kayak misalnya Pak Iksan, itu memang mesti menghitung setiap apa yang dikeluarkan dari bahan-bahan itu kan gitu ya. Kemudian ditambah plus keuntungan sedikit baru jual. Itu lebih baik.
Itu pertama ya. Jadi harus suka sama suka, mabrur. Mabrur yang kedua adalah jujur dan terbuka. Hadis nomor 7. Dari Abdullah bin Al-Haris, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang bertransaksi jual beli berhak untuk khiyar atau memilih. Artinya dia masih mempertimbangkan, apa gue jual, apa gue beli, selama keduanya belum berpisah. Oke? Jika keduanya jujur, fa'in sodako, ya, wabayyana burikalahuma fi bai'ihima, dan terbuka, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Alias mardut. Sampai sini jelas ya? Islam ngaturnya berdetil begini gimana? Bapak dagang solar dulu ya? Ya, solar ya. Oke. Buat saya, Pak. Ya gitu. Bertiga ini. Duduknya bertiga kayak bajai. Astagfirullahaladzim. Gimana nih ya? Kemudian dalam pandangan Islam, ini saya belum masuk contoh-contoh ya. Jual beli memang pekerjaan yang mengasihkan ya, kalau dia mabrur. Yang kedua, dia berisiko, mengandung risiko yang jauh dari Allah. Jadi kalau Bapak udah terjun ke dagang, Bapak jangan ambil risiko itu. Biasa aja cari nafkah aja, udah gitu. Nanti soal untung banyak apa, Allah itu yang bicara. Allah yang fa'ilin. Ya kan, Allah yang melakukan, kita biasa aja, ikhtiar. Tapi ketika kita kemudian menganggap inilah sumber rezeki saya gitu, di situ kemudian beresiko perdagangan itu jauh dari Allah. Kita lihat hadis nomor 10. Dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini ada larangan nih ya, la tatakhizud doyata fatarghabu fid dunya. Janganlah kalian sibuk oleh perdagangan sehingga kalian mencintai dunia dan kalian tidak mengharapkan akhirat. Waduh. Jadi begitu kita masuk ke dalam dagang, lalu kita siap-siap untuk berjual beli, dan kebetulan kita ada modal. Kita beli yang namanya barang modal kan, yang untuk dijual, itu kan barang modal kan. Kita mulai jual nih, handphone lah. Kita ada berbagai handphone gitu. Mulailah kita kemudian harus tahu apa yang kita dagangin. Kita asik sibuk di situ, lupa sama akhirat udah. Lu kalau mau tahu handphone, lu sama Sugeng tanyanya. Wah, dia langsung iya, mau penjual profesional. Di sini jebakannya, Pak. Akhirnya Anda tidak mencari nafkah lagi, tapi kemudian mencintai itu gitu loh. Paham? Ya kalau Pak Agus, Pak Korden, siapa yang senang sama Korden ya? Tergantung pesenan, ya kan? Yang bangga sama Korden siapa? Nih gue banyak Korden nih, enggak. Kayak barang-barang modal sekarang tuh loh. Ya, itu. Juga Allah peringatkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Ini yang membuat kita harus mikir lagi kalau kita mau berdagang. Walaupun kalau kita bisa mabrur, alhamdulillah ya. At-Taubah ayat 24, Pak. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, wa ashiratukum wa amwalukum, wa amwalunik taraftumuha, ya, harta kain yang kamu usahakan, perdagangan, wa tijaratun takhshawna kasadha, yang kamu khawatir rugi, dan rumahmu yang mewah itu, yang hasil dagang itu, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, serta berjihad jalannya,
tunggu tanggal mainnya. Jadi ini adalah keterangan di mana kalau orang udah mulai berdagang, hati-hati, resikonya Anda cinta sama barang dagangan Anda. Anda cinta sama prosesnya itu semua. Apalagi diberi untung besar oleh Allah. Bukannya berterima kasih, bersyukur, malah lupa. Jadilah Anda pedagang profesional yang lupa akhirat. Ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Hati-hati. Apalagi jual solar. Sekarang udah enggak. Kalau dulu kan satu tangki 1000 liter isinya cuma 50 liter. Gitu. Kan 2 liter doang kayak pom bensin. Iya 2 liter 50 liter. Bahas ini. Yang dulu ya. Jadi itu. Kemudian yang dalam Islam, sebelum masuk contoh-contoh, kita juga dituntut untuk untuk jujur tadi, karena perdagangan yang kita melaksanakan itu berpotensi dosa besar kalau nggak mabrur. Wah, luar biasa nih, dosa besar. Hadis nomor 14. Dari Qais bin Abu Ghorazah, dia berkata, kami dahulu dipanggil dengan sebutan sama sirah atau maklar. Kemudian Rasulullah SAW datang pada kami dan kami sedang berjualan. Maka beliau pun menamakan kami dengan nama yang lebih baik daripada nama tersebut. Beliau bersabda, Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan ini dihadiri oleh orang yang bersumpah dan pendusta. Maka campurilah perdagangan kalian dengan sedekah. Ini sebetulnya bukan ditujukan hanya para pedagang, para pembeli juga. Karena dagang itu artinya jual beli. Wahai para penjual dan pembeli, sesungguhnya perdagangan yang kalian lakukan ini adalah diselimuti dengan sumpah dan dusta. Oleh sebab itu, untuk mengurangi dosa itu, hiasi dengan sedekah. Saya kasih contoh. Bagi pembeli, kita ini niatnya beli sambil sedekah, itu enak, Pak. Contoh, kita lebih milih mana sebetulnya? Kalau mau beli rokok, kita ke minimarket atau ke Pak Haji itu, atau ke warung Pak Haji. Itu dulu. Oke, kita ambil orang Islam. Pak Haji beli rokok. Itu ya. Sekarang kita turunin lagi, bukan ke warung. Orang jual buah tuh loh, Pak. Kakek-kakek Islam, pakai peci soalnya. Kalau lohor suka sholat di masjid gitu. Kita tuh kalau mau sedekah sama dia, beli barangnya, berapa pisang setandan tuh? Gede-gede banget katanya. 70.000 katanya. Bayar 80.000. Bayar 80.000. Ini enggak nawar 20 ya. Digorok loh. Gue capek-capek bawa dari Parung. Jalan enggak pakai angkot. Tawar lagi. Jangan ditawar. Hiasilah dengan sedekah 70. Ambil 2, bayar 160. Loh ini lebih 20. Enggak apa-apa, Beh. Buat ongkos pulang. Tuh, campuri dengan sedekah. Ini paham enggak? Jangan nggak nyampe pikirannya. Karena canggih yang nerangin. Ya bukan main-main ya nggak. S3. Melihat bang, sayang. Banyak kan begitu. Begitu pula penjual. Warteg tuh contohnya itu. Itu sedekahnya banyak sama kita. Wah. Nasi aja segabrek-gabrek 4.000. Nasi tuh loh Pak, munjung begini. Ya kan? Jadi masing-masing sedekah aman kata Rasulullah. Karena kamu itu kalau udah jual beli mesti ada bohongnya, mesti ada pengen cari untung sendiri. Oleh sebab itu hiasi dengan sedekah, gitu maksudnya. Jadi potensi dosa besarnya berkurang. Di pasar banyak setan ya. Luar biasa. Masuk pasar doa aja. Hadis nomor 5. Lihat lagi. Dari Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, bahwa dia pernah keluar bersama Nabi SAW menuju tempat sholat. Lalu beliau melihat orang-orang sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau bersabda, wahai para pedagang,
Lalu mereka menyebut suara Rasulullah SAW dan mengangkat leher setelah pandangan mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur. Saya tanya, lebih banyak mana orang pedagang yang jujur atau yang nggak jujur? Nah, dagang deh sama. Karena di hadapan Allah sebelum dihisab, semua pedagang akan hadir di hadapan Allah sebagai pendosa. Apalagi malaikat azab yang ngelihat, dulu dagang nih. Ya, itulah yang di kaki lima itu orang-orang Minang biasanya. Orang kalau tahu butuh harga dan kualitas, panjang tangan, panjang apa lagi? Sisir ini murah 5.000, dipatahin bisa nih, buat 2 orang sisirnya. Jadi kayak sihir gitu. Orang langsung beli, wah murah nih, bisa dipatahin. Padahal dipatahin, mau beli sisir kok dipatahin? Ya, Gila patah asli, plastik semua asli, karena bisa patah kata gitu. Jeruk manis, sampai 2 kilo pas sampai ke rumah asem. Ibu baru beli 2 kilo, saya Kalau ini pengalaman pribadi. Itu loh dek yang mau masuk Short City itu ada tukang jeruk. Itu 10.000. Tapi tulisan kecil di bawahnya. Atau kita masuk ke dalam itu, kan kita pilih dong, kita pilih. Udah gitu selesai sekilo. Dia bilang 17,5. Loh, kan 10.000. Itu yang sebelah sana yang 10.000. Nah, kalau gue bisa nempok, gue tempok. Jadi kita ada semacam trik-trik itu. Nah, yang Rasulullah bilang sumpah dan keterangan palsu itu. Ya, udahlah jadi yang canggih lah kalau dagang ya. Saya lihat justru orang-orang yang berdagang barang haram yang canggih-canggih, Pak. Jujur-jujur lah. Orang jual ganja tuh di sini, ya kan? Oh, rapi tuh. Berapa am? Yang itu orang gini. Bener-bener ditimbang bener itu. Segram bener asli. Teliti dia, jujur tapi haram. Dia kan mainnya am dulu ya. 2 am, 3 am gitu. Berapa ribu tuh? 75.000 berapa? Iya nyimeng. Gitu nyimeng. Oke, masuk ke contoh-contoh sekarang. Contoh jual beli yang batil, yang haram. Pertama, jual beli barang haram. Ya. Jual beli barang haram. Nah, artinya gini. Ketika barang itu haram, walaupun kita tidak mencicipinya, minuman, babi jatuh ke tangan kita, ada nilainya kan? Bang Aman dikirimin anggur dari Prancis, umurnya udah 100 tahun. Nilainya kalau dilelang di Kristi itu mungkin 1 miliar gitu ya. Lah, gua kan nggak minum. Nah, boleh nggak gue jual? Nggak boleh. Jual beli barang haram, maka haram juga. Itu ada kaidahnya. Rasulullah yang kasih kaidah. Hadis nomor 12. Lihat Pak. Dibuka semua hadis nomor 12 ya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW duduk di pojok. Kemudian mengangkat pandangannya ke langit lalu tersenyum dan berkata, itu artinya Rasulullah baru dapat wahyu ya dari Jibril ya. Apa kata Rasulullah? Innallaha iza harrama ala qaumi akla syai'in harrama alaihim samanahu. Sesungguhnya apabila Allah mengharapkan sesuatu pada satu kaum, artinya makanan atau apa gitu, maka Allah mengharapkan pula harga sesuatu itu. Itu kaidah. Duduk perkaranya begitu ya. Jadi jangan dirubah lagi. Saya kan nggak minum Ustaz. Ini hadiah. Kalau saya jual masuk haram. Nah, jangan. Kaidahnya jelas. Kalau Allah mengharamkan zatnya, harganya juga Allah haramkan. Nggak boleh diperjualbelikan. Paham? Nah, pinter. Sekarang kita contoh-contoh aja di kaum di sini tadi. Iya. Ya. Suatu kaum mengharamkan harganya. Iya, maksudnya mengharamkan zat ini pada satu kaum. Pada satu seseorang ya. Kita lihat sekarang penjualan khamar, bangkai dan babi.
Ya, untuk contoh, hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha harramal khamara wa samanaha wa harramal maitata wa samanaha wa harramal khinzira wa samanahu. Sungguhnya Allah mengharamkan khamar dan harganya, bangkai dan harganya, serta babi dan harganya. Semua bagian dari khamar, semua bagian dari bangkai, semua bagian dari babi haram adanya, haram jual belinya. Khamar yang udah hilang khamarnya, botolnya masih ada, dilarang dijual belikan. Karena itu bagian dari khamar itu sendiri. Wah, botol brandy nih, impor katanya. Padahal bikinnya di Kedaung sih. Ya, satu. Babi juga begitu. Dalam kasus Rasulullah, ada yang nanya sahabat, ini ada orang pakai lemak babi untuk ngecat kapal, boleh nggak? Nggak boleh. Tuh, bagiannya itu. Padahal bukan babinya untuk dimakan. Untuk ya, Bapak hati-hati ke Pecenongan. Somai, dimsum, sop, semuanya babi itu. Hati-hati ya. Somainya gede-gede Pak, enak. Tapi bau-baunya kok nggak bau udang atau ikan tenggiri, tapi baunya aneh gitu. Jangan dimakan ya. Hadis nomor 11. Dari Jabir bin Abdullah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu hari kemenangan di Mekah, di Fathu Mekah, sungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamar, bangkai babi dan patung. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang digunakan untuk mencat kapal, meminyaki kulit, dan sebagai bahan baku dalam membuat penerangan? Beliau menjawab, tidak boleh. La huwa haram. Tidak boleh, semua itu haram. Rasulullah kemudian bersabda, semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, karena sungguhnya telah dilarang lemak babi itu untuk mereka, namun mereka tetap produksi lemak-lemak itu dan menjualnya serta memakan hasil penjualannya. Jadi bagian dari yang haram itu tidak boleh juga diperjualbelikan. Ustadz, saya kemarin beli cindera mata, kalung, ada taring babinya. Kira-kira halal apa haram? Wah, udah gue ngerti, udah profesor semua ya. Saya mohon pamit ya, saya pulang. Udah selesai dong ilmunya, udah tahu kok. Jangan dibilang ini kan keindahan, bukan Pak. Bagian dari yang haram itu haram pula di harganya. Terlalu berwibawa nih Ustadz ya, terang ini ya. Jadi sulit memang dibantah. Terus hadis nomor 9, dilarang jual anjing, jual beli anjing atau makan hasil dari jual beli anjing. Dari Abu Mas'ud, dia berkata bahwa Nabi SAW melarang kami makan hasil penjualan anjing. Ya, naha an samanil kalbi. Di hadis Abu Daud ada juga melarang hasil penjualan kucing. Wah, ini nih jual beli kucing nggak boleh ternyata. Padahal kita kalau beli kucing kan di sono di apa? Ya. Semoga Allah ampunilah bapak yang udah beli kucing ya. Kalau lama ngomong jual anjing, udah anjing boleh nimpet. Waduh, udah nyolong, ngejual anjingnya haram udah. Ya. Ya. Tadi cap dari minyak babi, Iya. haram kan? Haram. Apa harganya haram? Iya. Gimana kalau parfum? Parfum? Alkoholnya. Iya. Nah, itu ada dua pendapat Pak ya. Apakah yang haram dikonsumsi juga najis disentuh? Itu ada dua pendapat di mazhab Syafi'i. Satu, kalau kita kejatuhan atau kesiraman bir, apakah kita statusnya najis atau tidak? Kan begitu. Ini ngomong fikihnya dulu Pak. Jadi ngomong fikihnya dulu. Kalau misalnya di satu golongan bilang, oh najis, yang haram juga najis. Jadi artinya kalau ada iseng-iseng kita lagi ngaji, tiba-tiba ada babi lewat,
kita kesentuh sama babi itu, kita mengusir, kita najis. Golongan pertama. Golongan kedua, dia nggak najis zatnya, dia hanya haram dimakan, kan begitu. Nah, untuk kasus alkohol itu, ya, untuk parfum, parfum itu kita mau ikut golongan yang mana? Kalau dia kan parfum kan hukum fikihnya itu ketika tersentuh kulit atau baju, gitu ya. Golongan pertama bilang najis karena dia alkohol, gitu ya. Ya. Kalau yang golongan kedua nggak apa-apa. Nah, silakan mau ikut yang mana. Karena ini ada khilaf di antara para ulama itu. Tapi makanya kalau ngikut yang nggak apa-apa, jual belinya nggak apa-apa. Karena dia juga bukan khamar. Kan? Kenapa? Sama nahannya kan Apanya? kita jual minyak wangi, Iya. kita rakit dengan alkohol. Iya. Akhirnya bernilai kan minyak wangi. Iya, makanya. Kan sama nahannya. Bukan, gini. Karena itu tadi. Khamar haramnya jika dikonsumsi diminum. Iya kan? Diminum. Karena itu dia memang makanan dan minuman yang zatnya haram untuk dikonsumsi. Lalu ada golongan, kalau haram zatnya, apakah najis juga ketika kita sentuh, tidak dimakan? Kan begitu dulu dong dasarnya. Nah ya kan, artinya terus alkohol tadi. Kalau parfum bukan khamar, bukan minuman. Kan yang namanya khamar kan udah jelas asalnya dari kedelai, dari buah-buahan, dari apa segala macam, kemudian dikonsumsi. Kalau parfum kan tujuannya untuk mewangikan tubuh, bukan dikonsumsi gitu. Itu golongan yang ini yang nggak najis. Karena dia bukan khamar, dia itu alat. Jadi kalau di zat kimianya ya, mohon maaf nih ya, yang IPA nih saya terus terang aja profesor nih. Min OH kemarin itu loh. Alkohol itu dibagi dua. Satu alkohol yang dikonsumsi dan yang nggak dikonsumsi. Alkohol yang dari natural, alkohol yang disintetis. Nah, alkohol yang dikonsumsi itu min OH, belakangnya semua pakai alkohol, bensil alkohol, apa alkohol. Yang dikonsumsi, yang dipakai, pakai nol semua. Butanol, metil butanol, rifanol, apa nol segala macam gitu. Nah, kita sempitkan bahwa alkohol yang dimaksud itu adalah hasil olahan, kata Rasulullah kan, hasil olahan yang akan dikonsumsi. Jadi alkohol yang dipakai di luar konsumsi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak ke rumah sakit pakai rifanol, tuk, musuh najis, pakai alkohol, apa-apa. Kecuali dia diniatkan, diolah untuk jadi khamar, jadi salah. Jadi penjual minyak wangi nggak apa-apa, nggak haram. Karena Rasulullah menyebut juga penjual minyak wangi untuk sekedar tamsil. Orang bergaul dengan tukang besi akan terkena ininya, yang negatif tukang besi. Orang bergaul dengan penjual minyak wangi, artinya penjual minyak wangi itu nggak dilaknat sebenarnya, akan dapat harumnya, paham ya? Itu. Tanya ke Pak, paham Pak? Nah, paham. Adapun orang, makanya mazhab Syafi'i terbagi dua, bahwa minyak wangi yang pakai alkohol itu najis, golongan pertama tadi. Golongan yang kalau zatnya dimakan, maka zatnya disentuh pun jadi haram. Ini ada beda kan? Ada haram dimakan atau dipakai, disentuh. Iya. Nah, ini masuk dalam istilah perdagangan. Namanya ini dia jual nih minyak babi. Bukan dimakan tapi dipakai buat cat kapal. Iya. Nah, masuk ke bab perdagangannya itu yang maksudnya. Ya iya, makanya kan itu tadi bagian kan. Sekarang itu parfum alkoholnya bagian dari khamar bukan. Persoalannya itu. Sedangkan khamar haramnya itu dikonsumsi sebagai minuman, gitu loh. Iya. Dipakai di satu bulan. Iya. Nah, itu parfum itu dibikin dari khamar bukan. Bagian dari khamar bukan karena dia sintetis. Alkohol yang tidak lahir dari olahan buah itu. Tapi alkohol yang dibuat dengan zat kimia gitu. Lain, Pak. Pembuatannya Itu golongan kedua nih ya. Kalau golongan pertama yang saklek ya tetap
Haram jadinya, didagangin jadi haram. Karena dia menganggap bahwa apa yang dimakan haram, disentuh pun haram. Ada juga yang tidak begitu. Itu haramnya dimakan saja, disentuh tidak haram. Sama seperti Rasulullah bilang, kulit itu disamak aja. Samak adalah persuciannya. Kan haramnya cuma dimakan, kata Rasulullah gitu di hadis kemarin. Paham ya? Jadi kita pisahin dulu, ya. Tahu udah ngerti apa kagak? Oke, terus. Ini kita terus. Apa? Iya, makanya saya suruh milih. Kalau kita paham ini tadi yang kedua. Yang kedua aja lebih baik, aman. Iya kan? Karena dimakan. Kecuali tidak mobil. Saya gambarkan gini contohnya. Kalau yang kedua ini, kalau tiba-tiba Anda lagi naik motor, ada truk besar ngangkut whisky berpeti-peti. Truk itu oleng, teguling gitu. Kita sempat ngerem tapi kena airnya whisky-nya gitu. Gimana? Itu haram. Hah? Najis. Najis. Anda golongan pertama. Berarti dagangin parfum Anda haram. Gitu aja. Radikal lu. Kok radikal? Terserah pakai yang mana. Ada lagi yang ketiga tuh. Apa tuh? Dekat, yang mau dekat. Ya iya. Ya itu golongan pertama tetap. Golongan pertama. Sebab kan hadis gak bicara alkohol. Sedangkan alkohol kata Rasulullah adalah zat yang timbul karena olahan dari jawawut, dari apa segala macam gitu. Berarti itu adalah sesuatu yang diniatkan untuk dijadikan khamar. Lah parfum walaupun ada alkoholnya dan bukan dari buah buatan itu, khamar bukan? Nah, golongan kedua. Jual parfum loh. Pasti banyak parfum dulu. Memang golongan pertama sampai sekarang tidak mau pakai parfum dengan alkohol. Parfumnya yang murni kan, yang biang gitu. Ada beli condet. Ya monggo aja. Monggo aja silakan. Ini nggak ada apalan nih kalau ngobrol mulu. Ayo cepetan. Masih banyak lagi Oke, sekarang terakhir perdagangan manusia. Haram itu. Tapi digambarkan dalam hadis perdagangan bidu wanita. Maksudnya pokoknya orang yang didagangkan lah, termasuk nanti anak-anak bayi yang diculik gitu. Coba kita lihat hadis nomor 6. Dari Abu Umamah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah kalian menjual budak-budak bidu wanita, jangan membelinya dan jangan pula mengajari mereka. Tidak ada kebaikan dalam perdagangan mereka dan uang hasil penjualannya adalah haram. Ya, Pak, kita agak sedikit menyimpang dikit gimana nih ya? Seorang pemain bola profesional, Bapak kan lagi nonton Piala Dunia ya? Iya, Liverpool. Tiba-tiba dia dibeli sama klub lain. Itu uang transfernya, Pak. Artinya biaya mentransfer dia dari pemain Liverpool ke pemain lain itu miliaran, Pak. Yang didagangin apa itu? Hah? Orang apa jasanya? Kalau orang kita sebut dia sebagai personalnya kan gitu ya. Bahwa kalau bukan dia yang saya nggak bayar dong. Personalnya berarti kan. Coba kita pikirin dulu. Betapa sekarang banyak varian dari hadis ini. Ini kan bidu wanita aja contohnya. Ya, sekarang mungkin kalau bidu wanita ya Bang Aman misalnya menculik Novi atau menculik siapa yang dia bisa main organ sama Erik. Diculik, diajarin, di training lalu dijual jasanya untuk nyanyi. Nah, itu. Hah? Udah gak laku. Terserah dah. Ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi kita ini bermain cantik aja dalam agama. Rugi apa enggak orang ini sama kita? Jangan kita tanya, kita untung kan nih? Jangan. Maksud ngomongin cuan mulu aja. Pasti cuan lah kalau kita licik kan gitu. Tapi orang ini rugi enggak gara-gara kita untung? Atau sama-sama untung? Itu yang disebut dengan taradu minhum, suka sama su. Budak-budak bidu wanita apa sih? Ya dulu kan begitu, Pak. Jadi
Ada budak yang memang untuk kerja, ada budak yang untuk menghibur. Menghibur. Tari perut ya kan. Kalau gua kan iya, dulu biasa dia nyewa. Nggak dengar ya. Oke. Lalu itu tadi adalah contoh pertama penjualan barang haram. Sekarang contoh kedua yang ini jual beli batil adalah penjualan yang tidak transparan, yang ngakalin. Suatu hari Rasulullah pernah jalan di pasar Madinah. Tiba-tiba sampai di satu kios, Rasulullah masukin tangannya ke gandum. Ketumpukan gandum. Dia tanya, "Mahadza ya rajul?" Ini apa? Ini apa? Kata orang itu, "Asrabahuma ya Rasulullah." Semalam hujan. Jadi saya taruh gandum basah di bawah, taruh gandum kering di atasnya supaya bisa kejual. Barang yang kualitasnya udah rendah, udah basah, tidak disingkirkan, tapi tetap dijual. Cuma ditaruh di bawah. Rasulullah tahu. Lalu Rasulullah bilang, "Kenapa kau nggak taruh barang yang basah itu di atas, supaya orang lain bisa melihat bahwa kau menjual gandum basah?" Lalu Rasulullah tutup keterangannya dengan berkata, "Man ghasyana laisa minna." Barang siapa yang menipu, bukan golongan kami. Buset. Gitu doang San, menipu dibilangnya. Tapi itu muncul dari orang yang tidak pernah bohong. Hadis nomor 4, lihat. Dari Abu Hurairah bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya. Maka jemarinya menyentuh barang yang basah. Lalu beliau bertanya, ya kan? Beliau bertanya, "Ya sahibat ta'am, ma haza?" Wahai pemilik makanan, apa ini? Lalu beliau berkata, si pemilik makanan menjawab, "Asobathu sama ya Rasulullah." Itu terkena air hujan Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda lagi, ya, "Afala ja'al tahu fauqat ta'ami hatta yarahun nas." Tidakkah sebaiknya kamu letakkan di bagian atas makanan basah ini hingga orang dapat melihatnya? Kemudian beliau bersabda lagi, "Man ghasya falaisa minna." Siapa yang menipu, dia bukan golongan kami. Emang tujuannya menipu tadi Pak ya? Mungkin enggak kan? Mungkin sekedar ini aja. Ya untung-untungan dah. Mudah-mudahan yang kering di atas itu kebeli. Tapi belinya agak banyak, 3 kilo. Sehingga yang basah juga keambil. Licik namanya itu, bukan nipu. Nah, sekarang ginian nih variannya banyak Pak. Coba cari contoh sendirilah. Ya kan? Banyak variannya. Penjual mencoba untuk mengemas sehingga menipu. Mutunya segala macam gitu. Dede, kalau dari online memang begitu. Sekarang tuh kalau kita lihat YouTube tuh ada iklan-iklannya yang bisa COD. Ada kacamata super canggih 150, ada sepatu. Udah masa kini deh. Cuman 75, 80. Bisa COD lagi gitu. Ya gitu, begitu kita pakai, jalan ke dapur bentar, robek. Kita nggak tahu. Ya ada harga, ada barang. Ya, ada uang, ada barang. Tapi makin mahal Bapak bayar, pasti mutunya makin bagus. Betul itu? Yahudi itu Pak. Loh. Anda lihat sekarang, siapa yang mencampuri perdagangan dengan sedekah? Si penjualnya tadi. Kalau yang pembeli kan tadi kalau kita beli pisang harga 70 bayar 80. Tip top loh. Tip top itu penjual, ya. Kalau nggak salah orang Padang ya. Siapa? Tip top. Hah? Tip top. Tip top ada. Nah, dia punya minimarket di Jakarta ada 5, di Romangun, di mana di sini juga ada. Dia jual harga di bawah harga pasar. Dia nggak peduli siapa yang beli, mau orang kaya mau apa, pokoknya saya sedekah. Di bawah harga Pak. Indomie itu yang di luar berapa? 5.000, di situ 3.800. Gitu. Coba. Nah, orang kayak gitu nggak masuk. Justru dia nyenengin pembeli, nguntungin pembeli. Ya.
Jadi belanja di toko kan? Oh dia belanjanya di sono Sogo Jongkok. Buku banyak tuh. Apa? Pasar malam kan. Buku. Buku yang pakai Nokia, terus 2 kilo lah ambil pakai piring. Iya. Yang beli juga gitu bang. Selama buah itu nggak ada yang terbuka untuk dicicipin, jangan lo coba cicipin. Itu haram itu. Misalnya kita ada orang jual anggur, kita nggak ada lihat, nggak ada testernya. Jangan tester sebelum izin. Ya, ambil satu kan, ambil ngobrol. Berapa? 65. Nggak bisa 45. Ambil lagi, ambil rumah mencet-mencet. Gara-gara barang haram. Iya Pak ya. Diteliti sebelum menjual, teliti sebelum membeli gitu dong ya. Mesti fair. Jangan cuma sebelum membeli aja. Ya, yang pertama adalah jual beli barang haram zatnya, yang kedua jual beli nggak transparan. Kata Rasulullah, man ghosya falaisa minna. Barang siapa menipu bukan dari golongan kami. Hah? Gampang banget, man ghosya falaisa minna. Pulang dong jam 2. Terakhir, contohnya adalah jual beli yang kelihatannya menjebak dan menekan konsumen. Menjebak dan menekan pembeli. Jadi si penjual tuh berusaha untuk pokoknya dia harus beli. Ini di mal-mal banyak sekarang ya. Tapi zaman Rasulullah yang kayak apa? Namanya musalamah dan munabadzah. Ya, hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Oke, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang praktek jual beli dengan cara mula masah, bukan musalamah. Mula masah dan munabadzah. Mula masah adalah wajib membeli jika ada pembeli yang menyentuh barang. Makanya di mal-mal megang sama dengan membeli. Nggak boleh Pak. Kayaknya Tadi minggu wanita. mana? Bukan ini. Kan sama beli kalau minggu wanita. Oh iya. Ini mah kebiasaan zaman dulu diuraikan lagi. Jadi kan ada orang nih lihat di pasar, ya kan tertarik kan, misalnya apa gitu, dipegang sama dia, langsung itu orang bentak, beli, itu udah milikmu. Wah zaman Rasul begitu, terpaksa beli Pak, galakan yang jual. Jadi hati-hati dengan itu ya. Kalau munabadzah adalah wajib membeli jika ada penjual yang melempar dagangannya ke pembeli. Ini ada yang jual nih, dia lagi ngoceh ke penjual lain. Ada masuk Pak Sugeng gitu, padahal nggak mau beli, cuman mau lihat-lihat doang gitu. Lempar ke Pak Sugeng, tuh beli. Zaman Rasulullah begitu Pak. Nah itu dilarang. Sekarang pada yang mendekati seperti itu ada di bis kota. Kalau Bapak lihat orang jual TTS apa pulpen. Dari depan dia taruh semua di pangkuannya, terserah. Sampai belakang, dia ke depan lagi sebentar, dijemput baru. TTS buat ngisi waktu, mana duitnya? Kalau enggak ya diambil lagi gitu. Tapi itu kan maksa dikit ya, maksa gitu. Jadi barang udah di tangan kita. Iya. Nah itu nggak boleh. Itu namanya perdagangan yang menjebak dan menekan konsumen. Ya. Oke, paham dah semua. Terakhir adalah perdagangan yang barangnya belum jelas wujudnya. Nah ini zaman sekarang banyak saham atau kata Dede online. Walaupun sebetulnya online itu masih bisa diargumentasi. Kita udah lihat fotonya dan kita percaya gitu sama penjualnya deh. Udah lihat fotonya, oh ini yang bisa saya beli gitu. Jadi di zaman Rasul adalah ketika orang jual beli namanya hablul habalah. Hadis nomor 3. Hablul habalah ya.
Dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual hablul habalah. Keterangannya di hadis Tirmizi di bawahnya. Abu Isa berkata, Abu Isa itu adalah si Tirmizi itu ya. Namanya Abu Isa, ya. Abu Isa berkata, hadis Ibnu Umar adalah hadis hasan sahih dan menjadi pedoman amal bagi para ulama. Adapun hablul habalah adalah janin anak unta yang masih dalam perut induknya. Dan ini merupakan jual beli yang batal menurut para ulama, serta termasuk dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jadi tidak ada unta bunting, ada orang yang mau cari anak unta yang baru lahir. Lalu ditawarin, nih aja nih unta bunting. Lalu dia beli. Itu nggak boleh. Kalau zaman sekarang, ya Bapak cari sendiri contohnya. Sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Makanya kalau Bapak jadi perantara orang jual rumah atau jual tanah, ajak ke lokasi. Aduh, ada kakak gue jual rumahnya gede, 30 meter. Orang kan ngebayang 30 meter apa? 30 meter lantai pertama, lantai kedua 30 meter. Oh gitu katanya. Ajak ke lokasi, lihat wujudnya. Jangan main bayar aja, murah banget ya, gue bayar deh. Gitu. Tutup kandang ayam. Bisa, kan nggak tahu kita. Rumah ayam. Gitu Pak, ya. Udah sampai sini dulu ya. Udah 1,5 jam. Jadi kita minggu depan terusin lagi ke profesi haram sampai ke supporter. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada salah perkataan. Ya, karena sekarang kan ada tuh kalau di kebun itu ya, karena menjual buah-buahan, Iya. belum ini gitu, Belum matang. Sama dia ini sebetulnya. Hadis itu pengen saya di sini juga taruh di sini, tapi itu sama kasusnya dengan ini, dengan hablul habalah itu namanya. Jadi misalnya 1 hektar ini semuanya tomat nih, tapi belum matang, udah ditaksir kan. Nah itu. Iya, hijau. Iya, ya itu dia. Hablul habalah, iya. Beli pun. Kalau di kampung saya di Jombang, itu biasanya orang beli pohon kelapa tapi udah mateng. Oh, kelapa itu 1 batang 3 juta. Daunnya, kelapanya, sama batangnya semuanya. Naik tuh nenek-nenek ke atas, kelapanya dulu ditebas, daunnya ditebas semuanya, terus itunya dijatuhin. 3 juta dia bayar, dia bawa pulang. Karena semua ada manfaatnya pohon kelapa ini. Haram betul. Enggak, kalau ini enggak. Kalau ini dia bilang, ini kelapa udah ada wujudnya, jelas. Ya saya beli. Gitu. Karena itu kan satu transparan, Ya. ya kan. Kedua, harganya murah dikarenakan ada resiko, Ya. ya kan. Dan masing-masing adalah sepakat. Betul. Resiko adalah pembeli, ya kan. Dan dia facing itu the risk, ya kan. Di mana nipunya? Kalau saya mau berini sama argumentasi gitu. Iya, sebenarnya bukan nipu, tetapi ada risiko yang kita tidak hitung, yaitu risiko bencana alam, risiko tidak diterimanya barang sesuai harapan karena ada force major. Ya, misalnya habis dia jual beli disapu tsunami itu kebun, mau dibalikin nggak duitnya? Kan dari ridho sama ridho. Jadi gini loh, kita jangan berspekulan, itu spekulan lagi nih. Yang pasti-pasti aja Pak Tom, ya kan? Kalau misalnya orang jual kebun sawit ribuan hektar, ya kan? Panennya kurang lebih mungkin 3 tahun lagi. Iya. Ya kan? Itu kan sama major. Lain. Kalau itu memang sudah ada. Jadi gini, ini yang tadi contoh dari Pak ini ada di hadis bahwa dia memang membutuhkan buah yang matang. Iya kan? Membutuhkan buah yang matang. Iya, buah yang bisa dimakan dong, yang bisa dikonsumsi dan bisa dijual. Kan nggak ada orang jual buah mentah gitu. Ya kan? Kecuali kita punya kebun sendiri, ini ada pisang masih belum matang, kita taruh di beras kan? Dia apa namanya? Iya kan itu. Nah ini lalu dia bilang, wah ini ada. Iya memang dia hitung ini ada potensi dia bisa begitu, tapi ada risiko di situ. Dibicarakan apa enggak? Kalau misalnya
Dua-duanya sepakat untuk menerima risiko, ya udah. Akhirnya berubah. Iya. Risiko yang paling tergawat adalah ternyata barang itu nggak bisa diterima dengan baik karena ada angin puyuh. Itu maunya gimana itu yang jual tuh? Gue udah terima duitnya, lu udah bilang oke, gue terima risiko. Tahu-tahu kena hama. Nah, kena hama, kena itu kan itu di situ. Ya, Masih ada gray area. gray area, memang semuanya perdagangan tuh. Yang beli ahli, Iya, ya kan, sama ini perdagangannya. iya. Yang menjual juga ahli. Iya. Sama-sama punya ilmu gitu loh. Iya. Ya. Makanya yang contoh dia tadi nggak saya cantumin karena itu ada di 2 tempat, Pak. Yang membeli kebun ini ada di 2 tempat. Satu dia perdagangan yang goror, ya, karena risiko tadi nggak mau ditanggung. Satu lagi ada di perdagangan salam. Memang diizinkan jual beli seperti itu juga gitu. Asal orangnya ahli, orangnya berilmu, gitu. Sama dengan orang membeli dulu kan kurma sama kurma nggak boleh ditukar, emas sama emas nggak boleh ditukar, gitu. Ya kan? Kayak gitu-gitulah. Jadi orangnya ahli menaksir, gitu. Ya. Itu harus nggak saya cantumin karena dia ada di gray area. Boleh dengan syarat, nggak boleh dengan syarat juga, dengan kondisi. Jadi nggak saklek juga ya. Nggak saklek. Pasien nggak ada. Jangan saklek deh lo. Kenapa lu dorong-dorong tanya? Kalau satu lo. Mungkin dia masih sama sih. Ya, saya tutup ya. Supaya nggak ada hafalan. Jadi Dede biar nutup juga habis saya gitu ya. Kalau lu tega deh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.